Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita akan bersama satu hati dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selamanya. Allah Maha Besar, pencipta langit bumi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami umat-Mu datang sujud merendahkan diri, menaikkan segala rasa syukur dan terima kasih. Berkat kasih kemurahan-Mu dan pimpinan penyertaan-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Kami lalui dalam pelayanan, pekerjaan, studi, dan tugas-tugas tanggung jawab rumah tangga. Dalam segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena itulah Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami hendak mengagungkan nama-Mu, menaikkan rasa syukur kami kepadamu melalui ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua, baik pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat yang sudah sampai di tempat ini, siap memberikan pujian penyembahan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Bila mana ada jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke bait-Mu ini, Tuhan berkati, iring dan sertai sampai di tempat ini dengan baik. Yang masih di rumah, beri hati rindu rumah Tuhan, sehingga bisa tinggalkan sejenak segala urusan pribadinya dan berusaha untuk menyenangkan dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan bersama dengan orang-orang kudus Tuhan, malaikat Tuhan, kami berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam ini. Terima kasih Bapak, dan hamba-Mu membuka ibadah pagi hari ini dalam segala berkat anugerah, kasih dan karunia. Cintanya Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus dan di dalam Tuhan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah dan berbakti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian kita, ucapan syukur kita. Dan mari bersama-sama kita boleh rasakan bagaimana kasih-Nya Tuhan kepada kita. Kita rasakan kasih-Nya Tuhan, berzizat berjaya. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Cuma puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memberikan puji-pujian kita. Ke masa ini kita akan membawa persembahan dan berdoa kepada Tuhan. Kabarkan dari gunung, yang pujian nomor 60 kita akan pujikan bersama-sama. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya masih gembala yang daripada menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung,
hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku
emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saya persilahkan jemaat berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selamanya, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah kerinduan kami melalui doa yang kami lantunkan ke hadapan-Mu Tuhan, siap untuk mendengar sabda-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang setia di dalam Tuhan. Kami siap ditandani supaya melalui hidup ini kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami ada, dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Mohon hikmat-Mu Tuhan turun atas kami semuanya. Berbicaralah kepada kami dengan jelas melalui hamba-Mu. Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda-Mu, supaya setiap jemaat yang mendengar semua diberkati di dalam firman-Mu. Karena itu segala kuasa kegelapan roh jahat yang akan memutar balik sabda-Mu, hamba petakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan lingkupi kami, naungi kami semuanya, sehingga kami boleh mendengar sabda firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama nikmati sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca silih berganti. Yesaya pasal 42, Yesaya 42 ayat 1 sampai 17. Saya akan memulainya dan silakan jemaat nanti kita silih berganti. Demikian bunyi sabda firman Allah. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya.
untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Baiklah padang gurun menyanyikan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan nats dari kitab Yesaya ini berbicara tentang Mesias yang menderita. Ya, Mesias itu Tuhan Yesus. Ya, Mesias yang menderita, yang dimana apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel adalah memberikan pengharapan kepada Israel, yang dimana Israel pada waktu itu sedang terpuruk karena mereka ada di tanah pembuangan, ya, di tanah Babel 70 tahun lamanya, dimana ketidaktaatan umat, ya. Dan itulah sebabnya Yesaya menguatkan bangsa itu, memberikan penghiburan dan pengharapan kepada bangsanya, supaya di dalam keterpurukannya itu mereka tetap bisa melihat keselamatan dari Tuhan bagi mereka. Karena itu saya memberi judul khotbah ini adalah Tuhan memanggilmu untuk maksud penyelamatan. Ya, Tuhan memanggilmu untuk maksud penyelamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dosa membuat manusia terbelenggu oleh rasa takut. Sehingga di dalam rasa takut itu tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Dan keterpisahannya dengan Allah itu yang membuatnya manusia lebih menderita lagi. Itu yang akan dirampungkan oleh Tuhan dalam misinya. Itulah sebabnya kenapa Mesias menderita, tidak lain karena ingin merampungkan urusan dosa manusia, supaya manusia itu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, rasa takut membuat manusia kehilangan pengharapan. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kehadiran Allah di dunia dalam kemanusiaannya Yesus, ya, memberikan pengharapan dalam kemanusiaannya Yesus. Allah yang hadir dalam kemanusiaannya Yesus ini memberikan pengharapan kepada manusia. Itulah sebabnya kenapa ada Natal.
Ya, itulah sebabnya kenapa ada Natal adalah kehadiran Allah dalam wujud manusia Yesus. Memberikan pengharapan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Allah ingin manusia itu jangan binasa. Ya, itu isi hati Tuhan. Ya, isi hati Tuhan itu jangan ada seorang pun yang binasa. Itu isi hatinya Tuhan. Nah, soal nanti manusia mau menerima anugerah keselamatan itu atau tidak, itu keputusan pribadi manusia. Tetapi pada dasarnya Allah sudah berinisiatif, Allah sudah menganugerahkan, memberikan itu kepada manusia. Sebab hati Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Itu hatinya Tuhan. Ya, makanya kalau kita membaca Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau diringkes dalam satu kalimat adalah karya misi Allah, ya, karya misi keselamatan Allah bagi dunia. Satu kalimat saja sebenarnya. Kalau dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, karya misi keselamatan Allah bagi dunia. Namun dalam perjalanannya itu sebuah proses yang panjang. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan memanggil untuk maksud penyelamatan bagi manusia. Yang pertama adalah bahwa Mesias yang menderita itu bukti kasihnya. Ya, penderitaan Yesus Kristus itu adalah bukti kasihnya. Allah yang mau menderita. Ya, kehadirannya dalam dunia ini adalah penderitaan. Kita tahu bahwa dunia ini penuh kesusahan akibat dari dosa, penuh dengan penderitaan karena dosa dan segala sesuatunya. Bahkan dunia ini fana karena kejatuhannya dalam dosa. Dan Allah mau ada hadir di tengah-tengah umatnya. Artinya di tengah-tengah manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Mesias yang menderita adalah bukti kasihnya. Itulah sebabnya keberadaan Yesus sebagai manusia, Bapaknya berkenan kepadanya. Ya, keberadaannya Yesus sebagai manusia, Bapaknya berkenan kepadanya. Sebagaimana dikatakan dengan ayat yang pertama, lihat itu hambaku. Ya, Bapa berbicara kepada Yesaya, Allah berbicara kepada Yesaya, menunjuk kepada Sang Kristus Yesus, dinubuatkan. Ya, dinubuatkan. Jadi kehadiran Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi Tuhan ribuan tahun dan digenapinya. Ya, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Pertanyaan saya, adakah manusia dalam dunia ini yang berkenan kepada Allah? Pertanyaan saya itu, adakah manusia dalam dunia ini yang berkenan kepada Allah? Tentunya tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun manusia dalam dunia ini yang hidupnya berkenan kepada Allah. Apa alasannya? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang berkenan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang berkenan. Itulah sebabnya jikalau Allah berbicara, aku berkenan kepadanya, itu berbicara tentang kemanusiaannya Yesus. Ya, berkenan itu adalah berbicara tentang kemanusiaannya Yesus. Di mana dalam kemanusiaannya Yesus itu kudus, suci, tak berdosa. Dialah yang menjadi korban sempurna pendamaian antara manusia dengan Allah. Korban yang sempurna. Kita tahu kalau saudara sepupu kita mengadakan korban, pasti hewan-hewan yang dikorbankan adalah hewan-hewan yang sudah lolos seleksi. Ya kan? Umurnya, kesehatannya, ya kan? Semuanya diperiksa. Ya, semuanya diperiksa. Supaya jangan ada didapatinya cacat, jangan ada didapatinya penyakit, gitu kan? Supaya ketika dipersembahkan itu berkenan. Nah, itu ya. Tapi ya walaupun bagaimana namanya hewan ya tetap kan gitu ya. Nah, itu konsepnya korban itu seperti itu. Dalam perjanjian lama itu konsep korban itu seperti itu. Ya. Jadi hewannya sehat, tambun, ya, gemuk, baik dan seterusnya. Namun korban-korban itu sifatnya hanya sementara. Ya. Ketika umat berdosa, korbankan. Harus bawa korban lagi, harus bawa korban lagi. Sifatnya sementara. Tetapi
Mesias Yesus Kristus yang menderita oleh bukti kasihnya ini adalah menjadi korban yang sempurna sekali untuk selamanya. Menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Bapaknya mengatakan apa? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Tidak ada cacat celah, ya, tidak berdosa, yang ada hanyalah kudus, suci. Itulah Yesus. Adakah manusia yang tidak berdosa? Tidak ada kan? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau kemanusiaannya Yesus dikatakan tidak berdosa, kudus dan suci, adalah perwujudan Allah dalam diri manusia Yesus. Karenanya Bapaknya menaruh rohnya ke atas Yesus yang memberi kuasa untuk menyatakan hukum-hukumnya, hukum-hukum kasihnya kepada dunia ini. Menyatakan rohnya. Itulah sebabnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, tampaklah dari atas ya suara dan burung merpati hinggap di atasnya dan berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kata berkenan itu berarti tidak ada sesuatu yang menghalangi. Artinya bahwa suci, kudus, kemanusiaan Yesus perwujudan dari Allah adalah manusia yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus menjadi korban bagi penebusan dosa manusia adalah sesuatu yang sempurna. Makanya Yesus ketika di kayu salib mengatakan apa? Sudah selesai. Tetelestai. Artinya bahwa segala tugas misi yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapaknya dilaksanakan dengan baik bagi keselamatan manusia. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Karenanya Bapaknya menaruh rohnya ke atas Yesus. Memberi kuasa. Makanya dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 28 itu, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya oleh Yesus. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tangan Yesus. Nah ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan itu dikatakan dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, aku telah menaruh rohku, ayat 1b, aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum kasihnya kepada manusia yang berdosa ini. Dan inilah menjadi satu hal di mana sifat dari Allah yang kasih kepada dunia ini. Dan itu diwujudkan dalam kehadirannya dalam dunia. Jadi kalau kita mengingat Natal adalah perwujudan kasih Allah kepada manusia. Dan kasih itu dilaluinya, dikerjakannya dengan setia. Walaupun dalam penderitaan, walaupun di dalam penolakan, walaupun di dalam kesengsaraan, dan bahkan sampai kematian salib, kasih itu tidak berubah. Itulah sebabnya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karenanya itulah manusia yang berdosa, yang lemah, tidak akan dibiarkan terkulai. Agar hidupnya menjadi pohon aras di pelataran bait Allah. Walaupun Israel terpuruk, walaupun Israel ada di dalam penderitaan, namun Allah tidak membiarkan Israel dalam penderitaannya itu tanpa pengharapan. Karenanya itulah Yesaya menyampaikan berita pemulihan ini kepada Israel, supaya dalam penderitaannya oleh karena pembuahannya di tanah Babel ini, mereka tetap bisa melihat pengharapan itu di dalam Sang Mesias
yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya ini oleh karena dosa tidak akan dibiarkan terkulai. Terkulai tahu ya? Terkulai itu berarti kan tidak ada daya, ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada semangat, tidak ada sukacita. Allah tidak akan membiarkan hal itu. Supaya apa? Manusia yang percaya kepadanya menjadi pohon aras di pelataran bait Allah. Menjadi sukacita, menjadi kesukaan bagi dunia ini. Karenanya itulah dikatakan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Meskipun Israel begitu tidak setianya dengan Tuhan sampai kemudian mereka harus mengalami pembuangan di tanah Babel, Allah tidak membiarkannya. Allah tidak membiarkannya. Meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, Allah tidak membiarkannya. Itu makanya dikatakan ayat yang ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Buluh itu kayak semacam gelagah. Jadi rumput itu sebangsa rumput, ya, sebangsa rumput, ya, yang dimana batangnya itu di dalamnya itu berongga. Jadi istilahnya orang Jawa itu kopong. Nah, kalau batang itu di dalamnya berongga, kira-kira ini kena angin gitu gimana Bapak Ibu? Cepat patah enggak? Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, jadi buluh itu sebangsa rumput ilalang, sebangsa loh nggih. Karena kan tumbuh-tumbuhan itu kan ada banyak jenisnya, spesiesnya ya. Jadi sebangsa rumput ilalang, namun memiliki keunikan di mana batangnya itu meskipun kecil, yaitu batangnya kecil, tetapi di dalamnya itu berongga. Artinya itu tidak padat. Sehingga kalau kena angin sedikit saja mudah patah. Nah, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Meskipun manusia itu ringkih karena dosa, meskipun manusia itu lemah karena dosa, meskipun manusia itu tidak berdaya karena dosa, tidak akan dibiarkannya terkulai. Ini pengharapan. Kehadiran Allah dalam dunia melalui di dalam perwujudan kemanusiaannya, Yesus. Itulah sebabnya dia rela menderita semuanya itu. Sebab itu, setiap orang yang percaya kepadanya hidup dalam anugerahnya. Agar apa? Supaya tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Supaya Israel dalam pengharapannya kepada Tuhan tidak berubah. Walaupun Allah mengizinkan Israel menderita karena ketidaktaatannya. Walaupun Allah mengizinkan Israel dalam kesusahan karena pelanggarannya. Tetapi Allah tidak akan membiarkannya terkulai. Mereka masih diberikan pengharapan. Supaya di dalam keadaan keterpurukannya itu mereka masih melihat secercah cahaya pengharapan di dalam Allah Sang Mesias. Karenanya dikatakan ayat selanjutnya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum, menyatakan kasihnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin sebelum dulu listrik masuk ke perkampungan, ke pedesaan, pasti Bapak Ibu dulu masih ingat yang namanya sentir. Kalau orang Semarang ngarani sentir, kalau sini apa namanya? Oh sama, atau teplok itu ya, uceng. Jadi kadang-kadang ada yang bisa membuat sendiri dari botol, terus nanti dilubangi tutupnya, uceng ya. Uceng itu apa toh? Sumbu gitu ya, sumbu gitu ya, sumbu. Nah kadang-kadang ketika
terlambat mengisi minyak, dulu kan pakainya minyak tanah ya, minyak tanah itu, ketika terlambat mengisinya, lama-lama sumbu itu kan jadi terbakar dan hangus kan, sehingga kadangkala untuk dinyalakan susah lagi. Sumbu yang pudar. Jadi digambarkan seperti itu. Bagaikan, nek wong Jawa ya, bagaikan uceng. Uceng nggih, bener nggih? Uceng nggih? Ya. Uceng Pak Mek. No. Nanti setelah khotbah. Sumbu. Ya, sumbu. Ya, ini karena ini Jawa ini, uceng itu bahasa Jawanya itu. Ya. Jadi meskipun sumbu atau uceng itu sudah hangus, seolah-olah sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyala. Ya, seolah-olah sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bisa dinyalakan kembali. Alkitab mengatakan apa? Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia akan menyatakan hukumnya. Walaupun manusia seolah-olah sudah tidak ada pengharapan. Nah gitu loh maksudnya. Ya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa ini seperti tidak ada pengharapan. Allah tidak terus kemudian meninggalkannya. Allah tidak terus kemudian mengabaikannya. Allah tidak terus kemudian menghukumnya. Allah menyatakan kasih-Nya. Walaupun Israel dalam penderitaannya itu, kesusahannya itu, di tanah pembuangan itu, mereka seolah-olah mana bisa keluar dari tanah Babel atau Asyur. Allah tidak sekali-kali meninggalkan keturunan Yakub. Allah tidak sekali-kali meninggalkan umat milik kesayangannya. Walaupun itu seolah-olah mereka mana mungkin gitu ya. Mana mungkin bisa keluar dari Asyur. Mana mungkin seolah-olah pengharapan itu tidak ada. Tetapi Allah tidak membiarkannya mereka demikian. Seolah-olah walaupun manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini tidak ada pengharapannya. Tetapi Allah tidak membiarkannya. Itulah sebabnya ayat yang ketiga B mengatakan apa? Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini bukti kasih Tuhan. Ya. Juga bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Dalam perjalanan kehidupan kita menarungi dunia yang fana ini, kadang-kadang kita tidak ada pengharapan. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita terpuruk dalam keadaan apapun itu, sepertinya nyalinya itu ciut, kekuatannya surut, pengharapannya seolah-olah sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk bisa menapaki hari esok. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Walaupun saudara sedang mengalami demikian, Alkitab mengatakan apa? Tidak akan dipadamkannya. Allah tetap mengasihi umatnya. Allah tetap mengasihi keturunan Yakub, Abraham. Dan di antara keturunan itu adalah saudara dan saya. Sebab itu, karenanya itulah Mesias meski harus menanggung beban dosa manusia, menderita dan mati di kayu salib, namun bisa diselesaikannya dengan setia dalam kasih-Nya. Sebagaimana dikatakan ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ia sendiri tidak akan pudar. Ketika Yesus harus menanggung penderitaannya, ketika Yesus harus menanggung penolakannya, sengsaranya, bahkan kematiannya, tidak menjadikannya pudar.
Tidak. Yesus jalani semuanya dalam kasih-Nya. Darahnya yang terkucur bukti kasih-Nya. Bilur-bilurnya adalah bukti kasih-Nya. Semuanya itu adalah bukti kasih-Nya. Dan kekuatan itu besar dalam kehidupannya. Sehingga ketika di kayu salib, bukan caci maki yang keluar dari perkataan Yesus. Bukan pula menghujat ketidakadilan Pilatus maupun Herodes dalam memberikan keputusan. Ataupun tidak ada perkataan sakit hati karena diperlakukan oleh orang-orang ahli Taurat yang iri hati kepadanya. Tidak, yang keluar dari perkataan Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Ini artinya ada kekuatan. Walaupun semuanya ditanggung dalam penderitaan dan kesusahan. Alkitab mencatat, ia sendiri tidak akan menjadi pudar. Walaupun diludahi, walaupun dihina, diejek, dan sebagainya. Alkitab mencatat, Yesus tidak menjadi pudar. Karena kasih-Nya kepada dunia ini, kepada Anda dan saya, kepada manusia ini. Ini yang menjadi sukacita dalam hidup orang percaya. Karena itu ketika kita menyambut Natal, sesungguhnya mengingatkan bahwa kita ini adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita menyambut Natal, sebenarnya kita diberi pengharapan. Walaupun dalam keadaan yang susah, mungkin berbagai-bagai masalah hidup yang belum kunjung selesai, Tuhan hadir memberi pengharapan. Tuhan hadir menguatkan. Tuhan hadir menghiburnya. Karenanya dikatakan tadi, buluh yang patah, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dan itu berbicara kepada Israel pada waktu itu, tetapi juga berbicara kepada saudara dan saya hari ini. Yang kedua, keselamatan datang dari Tuhan. Ya. Jikalau Tuhan memanggil untuk masuk keselamatan ini karena dialah sumber keselamatannya. Sumber keselamatan itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, namanya dinyatakan kepada manusia. Ayat 4 yang ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan. Ya. Lord. Ya, bukan God gitu ya, tapi the Lord. Aku ini Tuhan. Artinya pribadi. Pribadi yang mewujud nyatakan kehadirannya dalam manusia Yesus. Karenanya setiap orang dipanggil untuk diselamatkan. Tuhanlah sumber keselamatan itu. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Jadi Yesaya menguatkan bangsa itu. Bangsa yang sedang terpuruk. Bangsa yang ada di dalam tanah pembuangan. Mereka sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi Allah tetap mengasihinya. Karenanya Yesaya menyampaikan berita sukacita ini. Berita kelepasan, berita pemulihan untuk bangsa Israel. Tapi juga kepada untuk manusia dalam dunia. Terlebih juga pada orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Aku ini Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Yaitu untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa yang merintangi untuk menerima anugerahnya. Karena itulah dikatakan dalam ayat yang ke-7. Untuk
membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ini artinya bahwa Tuhan sumber keselamatan, membebaskan manusia dari dosa, dari keterpurukannya tanpa pengharapan itu tadi. Allah memberikannya akan hal itu. Dan inilah yang disupportkan, yang disampaikan Yesaya kepada Israel. Supaya dalam keterpurukannya itu mereka tetap bisa melihat pengharapan di dalam Sang Mesias, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya Yesaya mengingatkan kepada Israel supaya mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala yang seringkali itu mendukakan hatinya Tuhan. Karenanya Tuhan membebaskan Israel supaya mereka tidak lagi menyembah berhala. Ya, supaya mereka tidak lagi menyembah berhala. Ayat yang ke-8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Ini bukan main-main, itulah namaku. Ini berbicara tentang apa? Tentang kewibawaan. Kita tahu Alkitab bahwa Tuhan itu kudus, suci, agung, mulia. Jadi kalau Tuhan mengatakan itulah namaku, ini berbicara tentang kewibawaan Allah. Berbicara tentang kebesaran Allah. Supaya Israel menghargai, menghormati, tunduk kepada Allah. Nama yang besar itu enggak sembarangan, supaya Israel tidak main-main dan tidak mempermainkan Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Ini artinya berhala-berhala. Allah enggak berkenan. Ya. Karenanya Israel menderita dalam pembuangan di tanah Babel ini karena ketidaksetiaannya Israel. Mereka mengganti kemuliaan Allah yang sudah membebaskan mereka dari Mesir, memberikannya tanah perjanjian Kanaan, menggantikannya dengan penyembahan-penyembahan berhala. Allah enggak berkenan. Allah enggak berkenan. Nah, berhala itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Ya, berhala itu bermacam-macam. Karena itu, mari kita akan menjadi umat yang setia di dalam Tuhan. Ya, menjadi umat yang setia di dalam Tuhan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Atau kemasyhuranku kepada patung. Kenapa? Karena nama Allah itu kudus. Allah itu suci. Sebab itu, bangsa itu supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Memuji namanya. Sebagaimana dikatakan di ayat ke-10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia dari ujung bumi. Israel diajak kembali lagi memasyhurkan nama Tuhan. Yang sudah selama beberapa lama ditinggalkan oleh mereka. Mereka sudah mengabaikannya. Mereka sudah melalaikannya. Apa karena saking enaknya di tanah Kanaan, yang dimana tanah itu luar biasa indahnya, baiknya. Biasanya wong nek sudah kepenaan lali ya. Kan gitu kan? Ya toh? Biasanya orang kalau sudah enak hidupnya, ya, lupa dengan Tuhan. Ya, lupa dengan Tuhan. Atau kurang hormat dengan Tuhan, bisa saja. Bisa saja. Ya. Nah, itulah sebabnya Yesaya menyampaikan ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mengapa dikatakan nyanyian baru? Karena sudah lama mereka meninggalkan Allah yang setia. Gitu loh. Sudah lama meninggalkannya. Sudah lama mereka tidak menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada Yesaya menyampaikan ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Lakukanlah kembali
pujikanlah kembali. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan kepada Israel dalam penderitaannya. Dan itu juga disampaikan kepada kita dalam keberdosaan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Tuhan memanggil kita untuk masuk keselamatannya adalah bahwa Mesias menang atas kuasa dosa. Manusia menang atas kuasa dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Israel melalui Yesaya supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, yaitu agar manusia memiliki rasa hormat kepada Allah. Ya, agar manusia memiliki rasa hormat kepada Allah. Ayat yang ke-12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Sang Nabi mengingatkan kembali apa yang sudah dilalaikan oleh Israel. Ya. Apa yang sudah dilalaikan oleh Israel. Baik penyembahan hidupnya kepada Tuhan. Makanya dikatakan ini, berikan kembali. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Memberikan pujian kepadanya. Supaya Israel menaruh hormat kepada Tuhan. Supaya setiap orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, meskipun di dalam keterpurukannya tanpa pengharapan, tetap memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dan ini mengajarkan kepada kita semuanya belajar untuk kerendahan hati. Seperti Mesias, rendah hati, memuliakan Bapanya yang di surga. Makanya dikatakan ketika Yesus di Taman Getsemani, dalam doanya, bukan kehendakku yang terjadi, namun biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini namanya mempermuliakan Bapanya. Ya, mempermuliakan Bapanya, kehendakmu yang terjadi. Mesias mengajarkan kerendahan hati, kesediaan diri direndahkan agar mudah dididik. Jadi kalau Israel diizinkan oleh Allah terpuruk dalam penindasan bangsa Asyur, bukan karena Allah benci, tidak. Allah mengasihi Israel. Justru bukti kasihnya ini mengingatkan kepada Israel supaya sadar dari segala kesalahan dan pelanggarannya. Itulah sebabnya ketika direndahkannya itu agar mudah dididik. Ayat yang ke-15, aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Aku mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi kering. Dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta. Dan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Itu artinya apa? Direndahkannya. Supaya apa? Israel mudah dididik. Direndahkannya. Supaya apa? Supaya Israel menyadari keberdosaannya. Direndahkannya kenapa? Supaya Israel kembali lagi kepada Allah yang setia, yang sudah mengangkatnya, yang sudah membebaskannya dari belenggu dosa, dari perbudakan. Supaya Israel kembali lagi kepada Tuhan. Karena itu jikalau kita direndahkan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan itu benci dengan kita. Direndahkannya itu ya artinya ketika kita diizinkan terpuruk, gitu kan. Kadang-kadang kan Tuhan izinkan kita terpuruk kan. Kan gitu, tidak selalu kita ini senang, tidak selalu kita ini bahagia, tidak selalu kita ini tidak ada masalah. Kadang-kadang Tuhan izinkan terpuruk. Meskipun kita kadang-kala berpikir gini, Tuhan aku tuh sudah setia melayani, aku sudah begini-begini, kok masih ada masalah saja sampai berat begini. Bukan berarti Tuhan benci dengan kita, tidak. Tuhan sedang merendahkan kita. Supaya apa? Kita mudah dididik. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Makanya kita direndahkannya.
sebagaimana Mesias mau direndahkan oleh Bapaknya sampai salib. Ya, itu kan direndahkannya atau itu. Siapa yang mau mati di salib? Tidak ada kan seorang pun yang mau mati di salib. Itu direndahkannya. Yesus dalam kemanusiaannya mau direndahkan oleh Bapaknya. Supaya apa? Dipermuliakan namanya. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada kita semuanya. Dan inilah yang disampaikan Yesaya kepada Israel, tapi juga kepada kita. Jikalau kita direndahkan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kita. Sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita. Sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Mesias dalam kemenangannya atas kuasa dosa, perwujudannya dia mau direndahkan oleh Bapaknya sampai kayu salib. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya hari ini adalah kehadiran Allah dalam diri manusia Yesus itu memberi pengharapan bagi kita semuanya. Meskipun di dalam keterpurukan kita masih ada pengharapan. Satu, karena Mesias sudah menderita untuk kita. Bukti dari kasih-Nya. Karena keselamatan itu hanya sumbernya dari Allah. Dan Mesias menang atas kuasa dosa. Kiranya kita semuanya diberkati di dalam firman-Nya. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun seolah-olah tidak ada pengharapan. Buluh yang patah. Buluh yang tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang padam, yang pudar, tidak akan dipadamkannya. Dan itulah kasih Allah untuk saudara dan saya. Mari kita sama berdoa. Renungkan sejenak sabda firman ini. Ketahuilah dan kenalilah bahwa Allah itu baik. Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam diri kita, entah itu berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai masalah, baik itu oleh karena kesalahan kita sendiri, ataupun oleh karena kekurangan kelemahan kita, ketahuilah bahwa Allah tetap mengasihi. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya ini menguatkan kami semuanya, menjalani hidup panggilan kami di dalam Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak habis mengerti jalan-jalan-Mu, kami tidak habis mengerti rencana-rancangan-Mu, bahkan kami tidak habis mengerti Engkau izinkan kesulitan-kesulitan permasalahan hidup ini terjadi. Namun satu hal yang kami percayai bahwa semuanya itu untuk mendidik kami, agar kami selalu
berharap kepadamu. Karena kami percaya, sebagaimana janjimu, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Kami percaya Bapa, walaupun di dalam segala kelemahan kekurangan kami, bahkan ketidakberdayaan kami menanggung berbagai-bagai penderitaan, kesusahan, masalah, namun kami percaya Engkau selalu hadir buat kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, mendidik kami, untuk kami bisa berjalan dalam jalan-jalan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam segala problematika hidup yang saat ini sedang mereka alami. Di saat-saat mereka sedang terpuruk, apapun persoalan yang sedang dipikulnya, mari Bapa, Engkau memberkati dalam kelegaan dan ketenangan. Engkau memberikan pengharapan. Engkau bangun kembali sukacita mereka, supaya mereka tetap giat melayani-Mu Tuhan, memuji, menyanyikan pujian-pujian yang baru dalam lidah mulutnya bagi Tuhan. Dan biarlah mereka mengenal jalan-jalan, dikuatkan di dalam keterpurukannya. Sebab buluh yang terkulai tidak akan Kau patahkannya, dan sumbu yang pudar tidak akan Kau padamkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri bersama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia tak relakan segala-galanya.
salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih, dan kami percaya firman-Mu juga berlaku untuk Indonesia. Walaupun Indonesia didera dengan berbagai-bagai permasalahan, baik bencana alam, ataupun juga kondisi ekonomi, belum juga lagi mengenai wabah penyakit menular, yang seolah-olah mungkin terlalu jauh untuk melihat ada pengharapan. Namun hari ini Tuhan, kami percaya, sebagaimana firman-Mu, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Kami percaya, Indonesia masih ada di tangan-Mu, Indonesia masih ada di hati-Mu, Indonesia masih ada di dalam janji-Mu Tuhan. Pulihkan negeri kami, seperti Engkau memulihkan kami. Berkati bangsa kami, seperti Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini untuk melayani bersama dengan seluruh jemaat yang Kau kasihi. Hamba-Mu percayakan perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Esok pagi di awal pekan yang baru, yang mulai bekerja apapun profesinya, yang sekolah dari berbagai tingkat pendidikan, dan juga pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan siapkan, serta tugas-tugas rumah tangga. Mari Bapa, setiap jengkal tanah yang mereka injak, Engkau memberkatinya. Setiap jengkal tanah yang mereka injak, Engkau buat berhasil. Setiap jengkal tanah yang mereka injak, kuatkan dan teguhkan hatinya, supaya ketika mereka menghadapi berbagai-bagai kesusahan, kesulitan, mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang besertanya selalu. Dan kuatkan setiap langkah perjalanan hidup jemaat-Mu. Berkat kasih kemurahan-Mu menyertainya, pemeliharaanmu menyertainya. Sehingga mereka boleh terus mengenal bahwa Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakannya. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, kasih karunia, damai sejahtera, kasih kemurahan cintanya Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus